اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kita bertemu kembali dalam kajian-kajian Al-Qur'ani yang dibawakan oleh Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Untuk episode yang lalu beliau memberikan penjelasan tentang ruh dan potensi kesadaran. Untuk kali ini kami akan menyampaikan yaitu kajian-kajian berikutnya, yaitu tentang perangkat potensi kesadaran tersebut. Untuk Bapak Iswan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lihana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua. Baiklah, mungkin pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh Pak Arifin tadi, bahwa pada tema-tema yang lalu kita sudah membahas bahwa dalam diri manusia itu memiliki potensi kesadaran yang berasal dari peniupan roh pada diri manusia. Nah, masalahnya sekarang bagaimana perangkat-perangkat untuk membangun atau membangkitkan kesadaran sehingga kesadaran ini berkembang dari mulai nol, misalnya pada manusia, dari mulai bayi hingga dia dewasa sampai tua. Nah, ini perkembangan perangkat-perangkat ini yang mungkin akan saya bahas. Nah, di dalam perangkat ini kalau kita melihat daripada informasi Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah, setidaknya ada 3 perangkat kesadaran yang paling penting yang selalu digunakan di dalam Al-Quran, yaitu pertama sudur, yang kedua itu fuad, yang ketiga qalbu. Nah, ini perangkat-perangkat kesadaran yang paling penting yang ada di dalam diri manusia, Nah, perangkat-perangkat ini kalau kita lihat di dalam translate, biasanya di dalam terjemahan di dalam Al-Quran itu biasanya diterjemahkan dengan kata yang sama. Kadang-kadang sudur juga diartikan dada, hati, perasaan. Fuad juga kadang-kadang ditranslate hati, dan qalbu juga ditranslate sebagai hati. Nah, kalau kita melihat di Al-Quran, kata sudur untuk perangkat kesadaran yang pertama ini, yang pada tema ini kita bahas, kata sudur itu menunjukkan beberapa makna. Yang pertama, kata sudur ini kalau kita lihat dari kata, dia merupakan dalam bahasa Arabnya lawan kata dari kata al-wirid, datang. Itu yang pertama. Yang kedua, makna sudur ini menunjukkan kepada makna dada secara psikologis. Dada seperti dada kita ini, dada yang bisa dioperasi, yang di dalamnya ada jantung dan ada segala macam yang ada pada dada ini. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga itu dalam makna sebagai bagian terluar daripada batok kepala kita, sudur. Oleh sebab itu biasanya ada di daerah yang di dalam bahasa Arab penutup kepala untuk wanita biasanya itu disebut dalam bahasa Arabnya as-sidar, itu penutup kepala gitu. Artinya
batok kepala yang ada di dalam batok kepala yang memuat otak. Nah, di sini Allah berfirman, misalnya dikatakan bahwa sudur itu kalbu ada di dalam sudur. Artinya kalbu, nanti kita bahas pada tema berikutnya, kalbu itu sebenarnya otak yang memproses sehingga kita memperoleh kesadaran. Nah, kalbu ini dikatakan ada di dalam sudur, artinya otak ada di dalam batok kepala kita. Itu makna yang ketiga. Nah, makna yang keempat itu dengan makna psikologis pada diri manusia. Makna psikologis itu seperti kita merasa hati kita senang, hati kita gundah, hati kita sedih, hati kita, beban kita terasa tidak ada beban, kita merasa bahagia. Nah, ini makna sudur yang keempat. Jadi di dalam perangkat kesadaran dari 4 makna tadi yang kita gunakan dalam konteks perangkat kesadaran ini, makna yang ketiga yang keempat. Artinya makna yang ketiga yang keempat, satu bermakna batok kepala, di mana di dalam batok kepala ini menyimpan otak, seperti yang dikatakan Allah bahwa al-qalb ini, otak ini, allati fis sudur, dia ada di dalam sudur. Itu yang ketiga. Perangkat yang keempat tadi seperti yang saya katakan, ini yang sering paling digunakan Allah dalam makna psikologis, dalam makna perasaan, hati kita tenang, hati kita merasa terbuka. Jadi sebenarnya selama ini kalbu yang kita translate sebagai kata hati, itu kalbu sebenarnya menurut versi Al-Quran lebih cocok translate-nya itu pada kata sudur. Nah, ini dapat kita lihat misalnya Allah berfirman, pada waktu itu kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu di Makkah banyak mendapat tekanan-tekanan dari pihak kafir Quraisy. Nah, banyak cobaan-cobaan pada diri Rasulullah, sehingga Rasulullah mungkin merasa berat atau merasa ada beban atau ini pada dirinya. Nah, terus Allah menurunkan firman, alam nasrah, bukankah sudah aku lapangkan, kata Allah. Alam nasrah, aku lapangkan. Apa yang dilapangkan oleh Allah itu? Alam nasrah laka sadra, bagi kamu itu sudur kamu. Artinya di sini Allah menggunakan tidak menggunakan kata kalbu, Allah menggunakan kata sadar, sudur. Alam nasrah laka, bukankah sudah aku lapangkan sudurmu, laka sadraka. Nah, ini yang dapat kita lihat daripada apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lain penggunaan daripada kata sudur dalam makna hati, perasaan, memperoleh ketenangan, segala macam ini, kita lihat dari sejarah Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini kita sudah tahu, beliau dari kecil ketika dihanyutkan di Sungai Nil, itu masa baginya dia didapat oleh keluarga istana dan dipelihara oleh istri Fir'aun, dan beliau tinggal di istana. Nah, setelah beliau diangkat nabi, nah, beliau ini diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun, menyampaikan bahwa beliau adalah nabi agar mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Musa juga ini ada kekurangan vokal suara, sehingga Nabi Musa ini sebenarnya
dia vokalnya tidak jelas, suaranya tidak jelas. Nah, oleh sebab itu dalam mengembankan tugasnya, Nabi Musa ini ditemani oleh saudaranya, Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam. Nah, pada waktu itu Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun. Nah, kita tahu sebagaimana kalau kita disuruh menghadap orang yang sangat besar, orang yang kita takuti atau orang yang kita segani, mungkin hati kita dak-dikduk atau gelisah, ketidaktenangan, ya katakanlah tanda kutip merasa takut misalnya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Musa alaihissalam bersabda, Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa yang biasa kita sampaikan di dalam ceramah atau disampaikan oleh para ustadz dalam ceramah. Awal-awal ceramah itu doa doa Nabi Musa, Rabbis syrahli, ya Allah, lapangkanlah, bukalah bagiku, Rabbis syrahli. Apa yang Rasul Musa alaihissalam tadi minta doa? Sadri, sudurku. Artinya dia menggunakan kata sudur di situ. Nah, biasanya ditranslate dadaku, hatiku, perasaanku. Nah, jadi sudur inilah sebenarnya kalau kita translate yang sepadan dengan bahasa Indonesianya, makna sudur lah ini yang dapat kita maknai sebagai hati. Nah, jadi di dalam konteks perangkat kesadaran ini, yang pertama yang kita bicarakan hari ini yaitu sudur mempunyai dua makna yang erat kaitannya dengan tema kita, potensi perangkat kesadaran. Pertama, makna sudur artinya kulit batok terluar dari bagian kepala kita ini, istilah kita sekarang itu batok kepala. Nah, itu makna yang pertama. Yang kedua, sudur dalam makna psikologis, dalam makna perasaan, dalam makna merasa ketenangan daripada hati dan perasaan kita. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa sudur itu lebih bermakna daripada kalau di dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkanlah dengan hati. Mungkin di dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut heart, hati. Itu yang disebut sebagai sudur. Nah, selama ini kita selalu menyatakan bahwa di dalam Al-Quran qalbu itu selalu kita terjemahkan hati, sehingga kita tempatkan hati kadang-kadang di dada, kadang-kadang di dada sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, artinya, tapi qalbu itu nanti kita bahas pada tema berikutnya, sebenarnya bukan hati. Yang cocok sebagai hati itu apa yang saya sampaikan tadi, itu adalah makna sudur di dalam Al-Quran. Saya kira itu perangkat kesadaran yang pertama yang dapat saya sampaikan pada tema kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa di rumah, apa yang disampaikan oleh Pak Iswan tentang perangkat kesadaran, mudah-mudahan menambah hasanah ilmu kita. Kami akhiri, sampai jumpa di episode akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.